bahwa masing-masing narasumber itu diberikan waktu 15 menit untuk menyampaikan materinya. Ketika menyampaikan materi tidak ada interupsi, dan setelah selesai penyampaian materi oleh narasumber 1 sampai dengan 3, baru audiens dipersilakan untuk memberikan pertanyaan kepada narasumber. Sebelum masuk pada sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Ahmad Zakiuddin, terlebih dahulu saya akan mengingatkan, seperti yang kita ketahui saat ini, bahwa pandemi COVID-19 ini sendiri sudah cukup aktif ya dalam hal persebarannya. Namun pemerintah berbagai negara termasuk Indonesia sudah mulai berupaya untuk menghidupkan kembali aktivitas pasar demi keselamatan perekonomian negara dan masyarakatnya. Telah ada tanda-tanda bahwa kehidupan dapat mulai kembali berjalan yang bisa kita saksikan saat ini, di mana di masyarakat juga sudah mulai menggeliat dalam kehidupan perekonomiannya. Berakhirnya lockdown bukan berarti bahwa kita bisa beraktivitas kembali seperti semula sebelum pandemi melanda, tetapi ada protokol-protokol kesehatan yang harus kita perhatikan dengan kondisi saat ini. New normal ataupun kenormalan baru adalah suatu perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, tapi ditambahkan dengan penerapan protokol akan mengambil bentuk dan kebijakan berbeda tergantung pada wilayah negara ataupun pada daerahnya masing-masing. Dengan tidaknya vaksin yang belum ditemukan sampai saat ini, maka resiko dalam hal penyebaran itu akan tetap ada dan mungkin akan semakin berbahaya. Maka hal ini dapat membuat pembukaan aktivitas ekonomi secara bertahap itu akan mengalami gangguan. Banyak masalah yang perlu dipertimbangkan seperti kestabilan finansial, pola pikir konsumen dan pemasok. Bagaimana memotivasi dan memastikan keselamatan pekerja dan juga mungkin konsumen dalam hal ini. Seberapa cepat permintaan pasar juga akan kembali atau normal. Nanti mungkin akan kita dengar bagaimana paparan selanjutnya dari para narasumber. Mungkin untuk acara selanjutnya, yakni sambutan dari Ketua Umum DPP PDRI Bapak Dr. Ahmad Zakiuddin SIPM IKOM. Dipersilahkan kepada Bapak Dr. Ahmad Zakiuddin SIPM IKOM untuk menyampaikan sambutannya. Dipersilahkan. Bapak Dr. Ahmad Zakiuddin, silahkan. Suaranya nggak masuk, itu mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Sahabat-sahabat yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan ini kami bisa bersilaturahmi dengan sahabat semua. Mudah-mudahan silaturahmi ini bisa memberikan sebuah perspektif baru untuk kita menghadapi masa depan Indonesia, khususnya di masa new normal sekarang ini. Sahabat-sahabat yang berbahagia, insya Allah kita akan ditemani oleh narasumber yang luar biasa. Alhamdulillah nih Prof. Didin sudah hadir. Terima kasih Prof. Ya, oke. Prof. Didin S. Damanhuri, beliau telah hadir. Terima kasih Prof. Kemudian narasumber yang selanjutnya Kang Acu ya. Pak Acu Piata Kartabi. Assalamualaikum Kang Acu, apakah sudah bergabung? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Pak Ketua. Terima kasih Kang Acu, ini senior saya ya, beliau pakar ekonomi. Kemudian yang selanjutnya Pak Ibu Dr. Ida. Assalamualaikum Bu Dr. Ida, apakah sudah bergabung? Waalaikumsalam, hadir insya Allah. Ya, terima kasih. Sahabat-sahabat, insya Allah kita akan mendengarkan pemaparan dari narasumber yang sangat luar biasa. Nanti mungkin yang pertama Prof.
Didin ya, yang akan memberikan perspektif tentang bagaimana sebetulnya tantangan kita di dalam bidang ekonomi menghadapi new normal ini. Apakah bangsa kita bisa keluar dari krisis ini? Barangkali saya tidak bisa berlama-lama. Mudah-mudahan kita bisa berdialektika dengan para senior kita, para narasumber yang luar biasa ini. Terima kasih. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Jaki, jadi siapa yang memulai ini? Mungkin Prof dulu, Prof. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangan Persaudaraan Dosen Republik Indonesia atas dan para narasumber yang lain. Saya diminta untuk menyampaikan perspektif new normal ini untuk melihat tantangan dan peluang dari perspektif perekonomian, dan pendekatan saya adalah makro ya, makro dan mungkin politik gitu. Kali bahwa kalau kita bicara new normal ini kan sebuah istilah dari seorang filsuf Thomas Kuhn ya, yang bukunya sudah sangat lama, klasik, The Structure of Scientific Revolution gitu. Dia menggambarkan tentang sebuah keadaan yang normal, teori yang established teori, kemudian ada perubahan yang sangat mendasar, sebagai dikatakannya sebagai ada new reality, kemudian ada nanti makanya setelah kita masuk new reality yang merupakan sebuah perubahan yang sangat mendasar dari keadaan yang normal lama, nanti kalau seandainya dalam perspektif ilmu pengetahuan ditemukan teori baru, maka keadaan yang new reality yang ada anomali itu akan muncul yang disebut dengan new normal. Jadi istilah ini yang kemudian jadi populer sekarang di publik Indonesia, sebenarnya banyak yang salah kaprah. Jadi membicarakan new normal dalam perekonomian Indonesia adalah harus mampu mengidentifikasikan apa yang disebut dengan new reality. Nah, untuk mengidentifikasikan new reality, maka kita harus juga menyadari tentang kondisi perekonomian sebelum ada anomali, ada krisis, ada pandemi ya. Kalau sekarang ini pandemi. Jadi kita tahu bahwa perekonomian Indonesia pada saat sebelum Februari, sebelum Maret, sebelum diberlakukan PSBB atau lockdown parsial, kita akan memilih lockdown parsial sebagai keadaan tiba-tiba berubah itu, maka keadaan yang kita sebut sebagai globalisasi atau the global village, ekonomi Indonesia itu adalah satu perekonomian sebenarnya sangat kecil di dalam perspektif global. Karena PDB kita kan 1 triliun US dollar saja. Kita memang secara keseluruhan nomor 16 di dunia. Tapi jumlah penduduk yang 270 juta menjadi rendah ya. Kita baru income per kapita kita itu baru menengah bawah gitu. Nah, keadaan sebelum anomali, sebelum pandemi, sebelum krisis adalah keadaan di mana Indonesia menikmati satu pihak satu PDB yang dibentuk bukan hanya oleh pajak tapi juga oleh ekspor dan impor, ekspor produk
manufaktur, produk agroindustri dan sebagainya, dan impor barang-barang industri, notabene untuk industrialisasi. Tetapi kondisi waktu itu adalah kondisi kinerja perekonomian yang di dalam globalisasi itu sendiri belum terlalu juara ya di tingkat global itu, karena defisit transaksi berjalan. Dalam kondisi pertumbuhan ekonomi yang juga sekitar 5%, tidak bisa beranjak dari situ, kita pun dihantam oleh perang dagang oleh antara Amerika dengan China, dan disusul oleh Eropa, kemudian Jepang, Korea Selatan, dan sebagainya. Dan kita dalam kondisi defisit transaksi berjalan yang meningkat. Nah, jadi kondisi sebelum krisis, sebelum pandemi, adalah kondisi perekonomian juga yang belum juara di antara emerging market yang ada. Kita masih berada di Malaysia, di bawah Thailand, di bawah apalagi Singapura, di bawah Turki dan sebagainya. Kemudian kita mengalami pandemi yang itu adalah tiba-tiba. Jadi kalau krisis tahun 30-an itu kan ada proses kira-kira 2-3 tahun. Adanya tahun 29, kemudian krisis besarnya tahun 30 awal. Tapi tiba-tiba ini krisis terjadi karena penyakit, karena COVID-19. Dan globalisasi diinterupsi, tiba-tiba proses-proses globalisasi berhenti, produksi, kemudian distribusi, bahkan akhirnya memukul sisi konsumsi. Jadi ada supply shock yang kemudian ada demand shock. Dan itu bukan hanya negara-negara maju, tapi seluruh negara berkembang, bahkan seluruh dunia. Dan akhirnya kita juga melakukan lockdown dengan PSBB itu, walaupun China itu dimulai bulan Januari. New reality-nya adalah Indonesia sebagai bagian dari negara yang mengalami globalisasi yang disebut sebagai apa namanya? Berapa jumlah mahasiswamu, berapa jumlah dosen. Suara hilang, suara hilang. Halo Prof, suaranya Prof. Suaranya Prof, jangan. Ya itu Dong, yang kena. ngatur, ya. Oh ya, oke, ya. Hostnya yang ngatur dong. Ya, saya teruskan ya. Slide-nya nggak nampak, Prof. Nggak tahu. Yang di Slide-nya tempat saya saya tidak nampak. normal, di tempat saya normal. Oh gitu, Pak. Sudah share, Pak. Silakan diteruskan, Prof. Silakan Prof. Normal ini. Ada suara, ada Jelas, Pak. Ada suara. wajah, ada. Ada suara, ada wajah. Oke. Teruskan Silakan, Prof. Saya lanjutkan dulu. Kemudian kita mengalami gagap, gugup pemerintah pusat, dan kemudian ini karantina wilayah daerah-daerah yang melaksanakan inisiatif-inisiatif yang bagus dari DKI, akhirnya juga banyak diganggu oleh berbagai kebijakan yang kontradiktif, misalnya angkutan umum diperbolehkan kembali dan lain sebagainya. Kemudian penanganan kesehatan, ternyata Indonesia dengan tingkat kematian rata-rata sekitar 5-6%, memang bukan yang paling tinggi, tapi juga cukup tinggi. Dan bahkan hari-hari ini kita mengalami peningkatan kembali
bahkan ada disebut sebagai gelombang kedua, maka Indonesia mengalami problem ya yang belum selesai, belum jelas bagaimana penanganan kesehatan ini secara sangat baik, karena itu necessary condition, prasyarat agar melihat bagaimana new normal itu seperti apa, yaitu melihat new reality penanganan kesehatan. Belum dalam perlindungan sosial, misalnya bansos, seberapa persen yang efektif. Dan ini kekuatannya hanya sampai sekitar bulan April, artinya Juni ini. Padahal pandemi menurut ramalan yang paling optimis pun sampai September. Ada yang mengatakan sampai Juli tahun depan, bahkan sampai akhir 2021. Nah, jadi new reality di dalam penanganan kesehatan, penanganan perlindungan sosial yang kurang perform adalah satu cermin yang akan bisa merumuskan new normal seperti apa. Nah, sekarang pertanyaan pokoknya dari PDRI adalah bagaimana kita melihat peluang dan tantangan dari new normal yang dikaitkan dengan new reality yang seperti tadi. Menurut saya, dengan segala penyesalan dan tapi juga optimisme bahwa Indonesia memang bukan yang terburuk di dalam kondisi yang saya gambarkan juga. Karena Amerika yang dijaya di dalam berbagai hal itu ternyata juga termasuk negara yang buruk dalam penanganan COVID-19. Jadi yang dianggap juara kan ada 5, ya, yaitu di samping China, kemudian ada Korea Selatan, ada Selandia Baru, ada Jepang, ada Singapura, ada Hong Kong, ya. Itu adalah bagian dari China. Taiwan maksud saya. Jadi Amerika sendiri adalah salah satu yang buruk di dalam penanganan COVID-19. Artinya Indonesia sebenarnya dalam perspektif perbandingan dunia adalah kira-kira di tengah. Nah, lalu bagaimana new normal yang sekarang ini akan dihadapi? Pertama yang harus dinilai adalah bagaimana dengan COVID-19 dengan kondisi yang tidak bagus tadi. Kita harus survei terhadap berbagai pertemuan bahwa kapan itu ditemukan tentang virus dan nah, yang paling optimis obat itu baru akan itu dan itu belum terlalu banyak dijadikan konsensus yang terkuat, ya. Itu baru September. Tapi yang paling pesimis, yang lebih realistis konon itu adalah akhir 2021. Jadi awal 2022 baru normal. Nah, tetapi dengan kondisi keterbatasan anggaran yang notabene kita hanya mampu mengalokasikan dana fiskal sekitar 5% dari PDB, sekitar 900 triliun, sekitar 5%. Kalau negara-negara maju kan sekitar 10-15%. Bahkan negara-negara yang setara dengan kita, banyak yang 10%. Kita hanya mampu sekitar 5%, 900 triliun, bahkan 1.000 lah. Tapi namun demikian bahwa karena struktur perekonomian kita didominasi pelaku usahanya adalah sektor informal, 99,99% adalah sektor informal. Kemudian sektor formal pun 50% para pekerja kita itu adalah outsourcing. Sehingga menurut Kadin sebenarnya PHK kita itu sekitar 15 juta. Sektor informal kira-kira yang berhenti usaha 80%. Ada 40-50 juta. Jadi terlalu berat bagi pemerintah untuk menutup PSBB ini sampai katakanlah Desember atau akhir tahun 2020 ini. Nah, jadi ada pilihan-pilihan yang the best among the worst. Jadi pilihannya adalah
pemerintah harus serius mengalokasikan dana kesehatannya relatif tidak besar itu, sekitar 75 triliun, untuk efektif, tidak bocor, tidak disalahgunakan. Juga perlindungan sosial dengan bansos yang hanya sampai Juli itu harus dioptimalkan. Bahkan harus direalokasi menurut saya dari penanganan untuk pemulihan ekonomi yang sekitar 640 triliun itu, alokasikan saja kepada sebagiannya kesehatan, sebagiannya ke perlindungan sosial untuk bansos sampai bulan Desember misalnya. DKI karena memang berbagai faktor itu sudah sanggup sampai bulan akhir tahun. Tapi yang lain-lain, provinsi lain belum jelas. Bansos itu kapan, lalu perlindungan sosial yang lain, keluarga harapan atau baik itu bantuan sembako maupun cash money gitu, itu harus direalokasikan dari dana yang 40 triliun yang terlalu besar untuk pemulihan ekonomi yang notabene itu BUMN saja 152 triliun. Jangan sampai swasta besar yang lain itu menjadi penunggang gelap yang sebenarnya struktur usahanya tidak sehat lalu ingin di bail out. Ini yang harus hati-hati. Nah, dalam kondisi yang demikian, maka Indonesia yang bukan yang paling jelek juga dalam perspektif dunia, tapi juga yang tidak terlalu bagus, maka kalau saja dana untuk pemulihan ekonomi dialokasikan pada kesehatan dan perlindungan sosial sehingga kita bisa menjaga penduduk dari jiwa penduduk sampai akhir Desember, maka pelonggaran PSBB bisa dilakukan dengan mengerahkan TNI Polri agar disiplin masyarakat di dalam protokol kesehatan. Nah, di sini optimisnya, yaitu kalau saja dibuka maka ada 70 juta sektor informal yang tanpa harus banyak terlalu diberi bantuan akan bergerak sendiri. Karena self-employed. Nah, tinggal bagaimana usaha kecil menengah. Itu dengan bantuan KUR, dengan bantuan pembebasan bunga bank, relaksasi pajak dan sebagainya, maka dengan sektor informal yang bisa bergerak sekitar bulan Juli Agustus gitu ya, dengan protokol kesehatan yang ketat, maka daya beli masyarakat akan meningkat. Nah, dari situ ada peluang-peluang besar usaha kecil dan menengah untuk bergerak juga. Sekali lagi dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Nah, disitulah ada beberapa studi tentang peluang-peluang baru, ya, bahwa Indonesia harus bisa memperbaiki struktur perekonomiannya, di mana misalnya untuk ini waktu ya, untuk muncul peluang-peluang baru di bidang misalnya UMKM di bidang kesehatan, memproduksi ventilator, alat perlindungan diri, masker dan sebagainya. Kemudian online makanan dan minuman dan lain sebagainya. Banyak peluang-peluang di bidang baru yang berbasis digital ekonomi ini akan bisa di-create oleh ekonomi new normal ini. Nah, bagaimana perusahaan-perusahaan besar yang mati suri? Kalau ini sektor informal bergerak, kecil menengah juga sudah bergerak, maka daya beli meningkat, maka sebenarnya sektor besar pun akan bisa hidup kembali karena daya beli meningkat. Sekali lagi, tapi dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Jadi saya kira saya tidak ingin melihat dalam perspektif yang terlalu teknis ekonomi, tapi kemudian saya akhiri bahwa karena di era pandemi dan new normal ini, peranan negara itu sangat kuat dengan fiscal policy dan regulasi di bidang perbankan, non moneter dan sebagainya, maka sebenarnya peluang negara untuk memperbaiki struktur ekonomi yang sebelum pandemi itu terlalu berat consumption driven, sekitar 58% dari PDB, maka ini harus didorong bagaimana investment driven yang harus lebih dominan. Kemudian juga yang harus diperbaiki adalah kemandirian Kementerian Perekonomian Nasional yang sekarang ini
kita kedodoran sekali dalam pemenuhan berbagai kebutuhan pokok, pemenuhan alat kesehatan, farmasi, obat-obatan, vaksin, dan itu harus direbut kemandirian di bidang-bidang itu. Jadi new normal harus mampu memperbaiki struktur perekonomian yang jauh lebih berkeadilan, yang jauh lebih berpihak pada UMKM, sehingga akan bisa menemukan sebuah struktur ekonomi yang lebih sehat. Sekira demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk narasumber yang pertama, Bapak Profesor Dr. Haji Didin S. Damanhuri atas materinya. Cukup menarik ya dengan materinya, bagaimana dengan new normal itu mampu menciptakan satu ekonomi atau kemudian ekonomi di sana yang mungkin lebih pro ke UMKM dan sebagainya. Untuk materi selanjutnya, kami persilakan pada narasumber yang kedua, yaitu Ibu Dr. Ida Hindarsah, MMMSI, untuk menyampaikan materinya. Silakan untuk Ibu Dr. Ida. Ya, terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, salam kenal Prof. Didin, Kang Acu, dan juga rekan-rekan dan sahabat-sahabat di PDRI. Alhamdulillah hari ini kita diberikan kesehatan dan juga keberkahan, mudah-mudahan hari ini juga bisa mendapatkan banyak kemanfaatan ya ketika kita melakukan diskusi hari ini. Baik, sesuai dengan tema ini berkaitan dengan tantangan dan peluang gitu ya. Punten mohon di-share ininya materinya. Ya. Ya, baik. Ketika berbicara new normal, ini juga ada hal yang menarik ketika saya baca dalam salah satu kajian dari Prof. Roy Sembel dengan beberapa literatur, dan juga termasuk saya juga membaca salah satu tulisan yang ditulis oleh seorang jurnalis gitu ya terkait dengan kondisi new normal ini. Jadi Prof. Sembel dalam tulisannya mengatakan bahwa perubahan ini pasti itu akan ada terus gitu ya, berubah dan berulang. Ini yang menarik gitu. Orang pada saat pandemik ini terjadi sesuatu yang terjadi seolah-olah menjadi efek kejut gitu ya kepada semua orang. Gitu. Dan ini pun juga bukan hanya secara pribadi, tetapi juga secara masif gitu, termasuk dalam sektor bisnis. Kebetulan saya fokus di UMKM sejak tahun 2000, dan hari ini pun juga saya akan mencoba berbagi pengalaman berkaitan dengan apa yang sudah dan sedang saya lakukan pada saat sebelum dan setelah pandemi. Dan beberapa tulisan ini mengatakan, termasuk Prof. Sembel mengatakan bahwa setiap kali ada perubahan itu akan menciptakan sesuatu yang baru. Nah, pertanyaannya adalah sampai sejauh mana perubahan ini mampu menciptakan perubahan-perubahan secara masif kepada perilaku pribadi, kemudian juga kepada perusahaan, dan juga kepada lingkungan. Seperti yang saya coba akan angkat hari ini adalah termasuk di perubahan bisnis, khususnya UMKM. Nah, beberapa hal yang ingin saya sampaikan, termasuk juga yang diucapkan oleh Alphonse Ware, ini seorang jurnalis dari Prancis. Ini sebetulnya ini tahun 1800 gitu ya, 1800 mereka sudah menulis ya, jurnalis ini sudah menulis bahwa akan terjadi bahwa setiap orang itu akan terjadi perubahan, termasuk juga dunia. The more things change, the more things stay at the same, termasuk stay at the home. Nah, sebetulnya konsep work from home, stay at home, ini juga sudah ada sejak 1800 tahun yang lalu, termasuk juga iklim pandemik yang sekarang terjadi juga sebetulnya sudah berlaku pada tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Dan ini yang lucunya ini diungkapkan dalam sebuah teori dengan mengatakan teori Swan. Ini menarik gitu ya, buat saya itu menarik gitu. Karena Swan ini, teori Swan ini muncul itu setiap 100 tahun sekali.
ya setiap 100 tahun sekali. Dan ini jarang terjadi. Apa yang dilakukan adalah ketika swan itu terjadi, jadi ada angsa hitam, black swan. Ini black swan ini adalah salah satu tulisan yang diungkapkan oleh Alfonso juga pernah melakukan hal yang sama seperti halnya black swan. Kemudian Prof. Sembel juga mengatakan hal yang sama, bahwa dalam setiap kurun waktu 100 tahun itu akan terjadi perubahan yang radikal gitu. Nah, pandemik ini dilihat dari konsep black swan seperti hal yang sama gitu. Makanya nanti saya coba gabungkan antara teori black swan ini dengan teori yang sosial, kemudian juga dengan teori bisnis yang ada. Nah, ini yang terjadi, dampak yang terjadi COVID-19 ini secara makro, ini karena ada pakarnya, ini Kang Acu, ya. Ini pertama adalah menjadi resesi ekonomi dunia. Kemudian juga karena terjadi di mana-mana, kemudian supply chain juga terhambat, kemudian pasar distribusi, hampir semua sektor pun juga mengalami penurunan. Termasuk juga nanti yang akan saya jelaskan di UMKM. Jadi hanya sektor-sektor tertentu saja yang masih bertahan. Kemudian, namun demikian, pemerintah juga sudah mengupayakan dengan beberapa kebijakan. Ya, ada 5 kebijakan. Yang pertama adalah UMKM miskin dan rentan penerima bansos, kemudian ada insentif pajak bagi UKM, relaksasi dan restrukturisasi, kemudian perluasan modal, kemudian juga Kementerian BUMN dan juga pemerintah ini sebagai penyangga UMKM juga secara intensif gitu ya sebagai penyangga UMKM. Nah, next. Saya ambil ini salah satu sumber dari ABDSI, Asosiasi Bisnis dan Service Indonesia. Jadi kenapa saya ngambil sumber data dari ABDSI? Kebetulan ini saya masukkan dalam kegiatan hackathon yang alhamdulillah perusahaan saya kerjasama dengan World Bank dan juga 5 negara dan 8 stakeholder. Ini yang dimunculkan gitu ya, karena kami perlombaan ini adalah perlombaan data observatory. Nah, ini yang dijadikan dasar salah satunya gitu ya, yang dijadikan alasan kami untuk menciptakan sebuah perubahan dalam membantu UMKM. Nah, yang seperti kita ketahui bahwa terjadi beberapa masalah. Yang pertama adalah masalah terjadinya penurunan secara signifikan, bahkan menurun hampir 60%. Ini di UMKM gitu ya. Ada di sini sudah dijelaskan beberapa sektor yang mengalami penurunan, kemudian juga presentasinya gitu ya. Kemudian juga di sisi yang lain ada juga masalah dalam penanganan kekurangan modal ya, kemampuan untuk membayar hutang baik jangka pendek, menengah maupun juga jangka panjang, termasuk juga struktur UMKM-nya ya, mulai dari usaha mikro, kecil dan menengah. Kemudian juga ada juga dari sisi omset ya, dari sisi omsetnya juga nanti akan dibahas. Baik, next. Nah, ini yang saya maksudkan dengan black swan gitu ya. Jadi dari sekian ratus angsa putih hanya ada angsa hitam gitu ya. Dan ini jarang sekali terjadi. Tetapi ketika ini terjadi, maka dampaknya akan luar biasa. Makanya disebut juga wow factor gitu ya. Karena dampaknya yang bisa meluluh lantahkan dalam segala aspek. Termasuk juga yang terjadi hari ini. Nah, ini juga saya kasih contoh juga ada beberapa, seperti halnya contoh ketika Amerika mengalami krisis yang luar biasa, kemudian juga Zimbabwe dan yang lainnya. Jadi Indonesia juga apakah pernah mengalami hal yang serupa? Nah, ini Indonesia juga pernah mengalami inflasi yang luar biasa sampai 650% pada zaman Soekarno pada saat itu. Itu dikatakan dengan black swan gitu ya. Sehingga di sini juga bagaimana perencanaan yang tidak uncertain gitu ya, yang memang tidak tentu gitu, apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana ini. Nah, ini yang barangkali ini similar dengan kondisi yang sekarang. Makanya ada di sini ada 4 faktor bahwa the new normal ini terjadi ketika terjadi volatile ya. Jadi ada
aktivitas yang loncat-loncat gitu ya, kemudian juga tiba-tiba terjadi dan yang lainnya gitu ya. Kemudian ketidakpastian, kemudian kompleksitas gitu ya. Bukan hanya saja berbicara kesehatan, tetapi juga ekonomi, psikis dan yang lain pun itu juga terjadi. Termasuk juga ambisius, ambigu. Dan saya akan mengambil salah satu tulisan dari Stamper yang terjadi, yang ditulis pada tahun 1942. Ini mengatakan bahwa beliau mengatakan bahwa bersiaplah untuk berubah agar keberhasilan Anda bisa berulang. Nah, konsep-konsep ini sebetulnya sudah di-deliver seperti halnya Kristentin mengatakan bahwa innovation itu akan selalu terjadi, apakah radikal atau incremental gitu ya. Maka bersiaplah dengan perubahan itu. Dan new normal itu adalah bagian dari inovasi itu sendiri. Bahkan ada sebagian orang memandang bahwa new normal itu adalah merupakan efek psikologis dan terapi kejut gitu ya. Karena semua orang akan shock dengan kondisi seperti ini. Baik, next. Nah, ini yang saya maksudkan dengan uncertain illness theory. Saya masukkan saya ngambil dari teori sosial gitu ya. Kenapa ini teori sakit kritis yang saya masukkan hubungannya dengan bisnis. Jadi saya anggap bahwa kondisi sekarang itu, kondisi pandemik itu adalah seolah-olah orang yang kena tiba-tiba sakit kritis ya, dengan kondisi yang ketika orang sakit kritis, maka sesuatu yang akan dihadapi itu pertama adalah pasti akan kaget. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan, ya harus berbuat apa, kemudian juga stimulus apa, dia tidak mampu melakukan stimulus dengan baik. Nah, ini juga akan sangat dipengaruhi dengan kapasitas kognitif mereka, kapasitas kognitif si orang yang kena penyakit tersebut, apakah dia mampu akan menerima atau tidak gitu ya. Dia mulai harus tahu mengenal gejala-gejala yang terjadi ya, seperti halnya gejala sesak napas, batuk gitu ya, kemudian pusing-pusing dan yang lainnya gitu, yang memang sekarang itu sering dilakukan pemeriksaan. Nah, ini kalau saya hubungkan dengan konsep bisnis gitu ya, ini ada di media intermediate web. Jadi ada di gelombang intermediate ketika terjadi krisis, kemudian orang pada panik gitu harus ngapain gitu ya. Kemudian juga orang sudah mulai meraba gejala-gejalanya seperti apa, mengidentifikasi, kemudian sudah mulai juga mempersiapkan apa yang terjadi seperti halnya UMKM yang dilakukan oleh UMKM ketika terjadi krisis ini. Mereka tiba-tiba kaget gitu ya, ada sebagian yang menyerah dengan kondisi ini, tetapi ada sebagian juga yang bertahan gitu ya. Dan saya informasikan bahwa pada saat saya melakukan tes kepada beberapa komunitas di UMKM saya, rata-rata mengatakan bahwa pada saat awal terjadi terjadi pandemik ini, rata-rata mereka itu terus terang aja panik, sehingga angka penurunan penjualannya pun juga turun drastis gitu, dan mereka juga nggak tahu apa yang harus dilakukan. Kemudian yang kedua adalah ketika misalnya ketika sudah panik, mereka sudah mulai mampu mengidentifikasi apa yang terjadi, apa yang harus dilakukan. Baru tahap yang kedua adalah stabil gitu ya. Dan saya coba ini kalau orang udah sakit gitu ya, sekarang sudah tahu saya nerima kondisi saya sakit gitu ya. Kemudian juga tinggal dia mau nggak gitu ya, apakah sakit ini dia mau diterima dengan baik, mau berobat atau tidak. Nah, dalam sisi bisnis pun juga saya masukkan di kategori medium wave, jadi gelombang yang medium. Apa yang harus dilakukan gitu, strategi apa yang dilakukan, yaitu dengan cara mendevelop banyak hal. Contoh misalnya mulai setelah tahu mengidentifikasi, kemudian juga UKM sudah mulai sekarang ya tahu apa kelemahannya, kemudian juga mencoba untuk memperbaiki kelemahannya. Dan itu yang nanti akan saya share juga di akhir, bagaimana komunitas kami melakukan seperti ini. Kemudian di tahap yang terakhir adalah ketika udah stabil, maka akan memasuki ke dunia baru. Ini yang disebut dengan new normal, ya, new normal. Maka di sini saya next
ini ada di kategori di long term. Ini di long term dengan strategi yang akan dilakukan itu seperti apa ke depan gitu. Maka ketika dia sudah mampu beradaptasi, kemudian juga strategi apa yang harus dilakukan. Di beberapa UMKM kita coba mengidentifikasi ada 5 kategori, ya, ada kategori yang green, ada kategori yang zona biru, kuning, kemudian juga hitam, dan yang lain. Artinya itu mengidentifikasi ada UMKM yang memang sudah kolaps, kemudian juga mau berkembang, kemudian juga berkembang tapi banyak masalah, kemudian juga ada yang peluang tinggi dan seterusnya. Macam-macam strateginya juga pastinya akan berbeda. Next. Nah ini juga panduan penerapan new normal ini tentunya sudah diberlakukan oleh pemerintah, dan ini bukan hanya saja berlaku kepada individu, tetapi juga karena saya fokusnya di UMKM pun juga mulai menerapkan seperti ini, ya. Dan ini juga nanti ada hubungannya dengan peluang-peluang apa saja sih sebetulnya yang tantangan dan peluang apa saja bagi UMKM ketika diterapkan gitu ya norma-norma seperti ini. Oke, ini salah satu contohnya. Kemudian juga konsep new normal juga menurut pemerintah itu adalah perubahan perilaku ya untuk melakukan aktivitas normal gitu ya dengan menggunakan protokol kesehatan. Ini sudah dilakukan di beberapa UMKM yang kami bina gitu ya. Jadi ada beberapa UMKM yang sudah menerapkan protokol, dan itu karena memang sudah wajib gitu ya. Sekarang sudah mulai. Mereka juga merasakan bahwa mereka harus melakukan karena ujung-ujungnya adalah kepuasan konsumen. Ketika ini tidak dilakukan, maka khawatir penurunan mereka juga akan drastis. Oke, next. Kemudian apa yang terjadi, perubahan perilaku apa yang terjadi gitu ya. Nah ini yang terjadi itu pertama adalah ketika orang sekarang biasanya di sebelum normal gitu ya, new normal, ini biasanya orang senang bertransaksi itu secara langsung. Tetapi dengan adanya kasus ini, maka ini beralih gitu ya, ke semua serba digital. Ya, semua serba digital, kemudian juga cashless, ya, rata-rata cashless. Kemudian next, ini saya coba lihat. Kemudian ini yang kedua, aktivitas-aktivitas di luar seperti halnya seminar, kemudian pelatihan gitu ya, dan lain-lain gitu. Ini biasanya dilakukan secara interaksi langsung. Sekarang sudah melakukan Zoom meeting seperti hal ini, kemudian juga ada pakai Hangout gitu ya, Google Meet dan yang lainnya. Termasuk juga yang dilakukan di kami di komunitas itu dilakukan dengan coaching, remote coaching gitu ya. Dengan alhamdulillah tapinya selama ini lancar gitu ya. Cuman memang interaksi yang memang sifatnya sifat yang memang harus ketemu juga ada gitu ya, cuman karena memang kondisi tidak memungkinkan, akhirnya kita juga melakukan hampir semua dilakukan dengan remote coaching. Kemudian next, ini akan berkaitan dengan peluang apa saja yang dilakukan. Kemudian ini juga yang yang ingin saya sampaikan di sini adalah beberapa contoh perilaku. Misalnya ini proses pendampingan yang biasa saya lakukan kepada UMKM itu biasa langsung head to head gitu ya. Kemudian ada foto yang di atas itu lagi coaching untuk para talent. Kemudian juga di sebelahnya itu ada coaching juga untuk inkubator yang ada di SMK, kemudian juga yang di bawahnya pun juga sama. Ini semua itu dilakukan sekarang melalui remote coaching, dan bukan hanya di Indonesia saja, tetapi juga sekarang sudah mendunia, dilakukan secara masif di dunia. Nah, kebetulan ini di Hack for Silence ini perusahaan kami, termasuk juga Unpas juga bekerja sama, karena saya pun juga di Unpas, melakukan kegiatan yang dilakukan kerjasama dengan 8 stakeholder dunia untuk mencari solusi terkait dengan kasus-kasus yang dialami ya di seluruh dunia. Kebetulan kami mengusulkan ada 2 cases gitu ya, dan dengan 25 insya Allah dengan 25 talent yang akan kami kirimkan ke pertandingan global. Next. Dan ini yang biasanya kita nyantai ya, kongko di kafe dan yang lain sekarang sudah nggak bisa ya, dibatasi, walaupun bisa coba dibatasi. Dan ini juga
akhirnya semua serba praktis gitu ya, semua pakai GoFood, kemudian juga makanan harus higienis dan yang lainnya. Oke, next. Nah, ini yang terjadi perubahan ya selama masa pandemik ini. Ada beberapa sektor yang mengalami kenaikan, kemudian juga penurunan. Ini yang mulai dari sisi kiri saya, ini mulai tourism, itu mengalami keterpurukan gitu ya, kemudian sambil bergerak ke atas gitu ya. Ini juga dari mulai tourism, kemudian juga aviation, maritim dan yang lainnya. Termasuk juga ini yang mengalami pertumbuhan, ada potential loser dan potential winners. Next, ini yang nanti saya akan coba bahas. Baik, punten tiasa di share. Kira-kira apa yang saya sampaikan ini bisa difahami atau bisa dimengerti. Minta keyword hanya 2 saja. Silakan, saya kasih waktu 2 menit. Kira-kira apa keywordnya gitu. Punten. Modal, oke. Riana, strategi adaptasi UMKM, oke. Good. Inovatif, oke, correct. Strategi bisnis kuliner. Strategi bisnis kuliner, oke, good. Baik, saya lanjut ya. Oke, next. Nah, ini kondisi yang saat ini real ya terjadi gitu. Pertama, orang lebih banyak tinggal di rumah. Ya, kemudian kebutuhan penggunaan medsos ini meningkat, kebutuhan internet juga otomatis tinggi. Kemudian senang mencoba masakan sendiri bagi ibu-ibu ya yang biasa kerja di luar gitu ya. Kemudian juga home parenting menjadi seimbang sekarang karena biasanya orang sibuk di luar, sekarang kumpul dengan anak-anak. Kemudian perhatian terhadap kesehatan meningkat, kemudian rasa empati juga sekarang meningkat, ya banyak orang juga bersama-sama ingin membantu gitu ya, membantu kesusahan orang lain, termasuk di UMKM. Ini yang kita lakukan kolaborasi. Kemudian religiusitas juga religinya meningkat juga gitu ya. Jadi karena ada kesadaran sosial, kemudian sisi religinya pun juga meningkat. Kemudian homeschooling juga menjadi pilihan. Kemudian tingkat kejenuhan itu sangat tinggi yang dirasakan. Kemudian belanja sekarang bukan berdasarkan kebutuhan rata-rata, tetapi keinginan. Karena pendapatan juga menurun, ya, rata-rata menurun. Apa yang terjadi dengan kondisi saat ini? Next. Nah, ini adalah tantangannya, gitu ya, bahwa apa yang akan terjadi dengan UMKM dengan kondisi-kondisi seperti itu. Nah, ini tantangannya pertama tentunya keberadaan UMKM ini sangat seksi gitu ya, karena hampir berdasarkan data bahwa hampir 99% UMKM ya memberikan memberikan kontribusi ya, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap ekonomi Indonesia karena pelakunya itu rata-rata dari UMKM. Kemudian juga tingkat penyerapan daya kerjanya juga tenaga kerja tinggi, hampir 87%. Kemudian juga tingkat ketahanan ini juga tinggi. Namun dengan pandemik ini agak berbeda. Tahun 98 UMKM berada pada posisi yang jadi start gitu ya, jadi bintang gitu, jadi aktor gitu ya karena bisa bertahan. Tetapi untuk kondisi saat ini justru ini yang mengalami imbas yang cukup besar. Ini lebih dari 60%. Dan pemerintah secara aktif juga mendukung eksistensi dari UMKM ini. Kemudian juga ada pertumbuhan ekonomi yang cukup lambat gitu ya, dari tahun ke tahun. Ini sebelum masa pandemik, apalagi dengan pandemik ini juga jadi tantangan juga gitu ya bagi UMKM bagaimana bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kemudian ketergantungan tinggi. Sudah tidak jadi rahasia lagi, tapi tadi Prof. Dinding juga mengatakan bahwa import ini juga cukup tinggi gitu ya, sehingga UMKM pun juga ini mengalami hal yang sama gitu ya. Cuman khususnya UMKM
bagi UMKM yang bahan bakunya adalah impor. Nah, tentunya ini juga ada tantangan tersendiri ya bagi para UMKM bagaimana sekarang bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Kemudian di Indonesia juga jumlah penduduk yang tinggi, maka ini captive marketnya juga terbuka luas. Kemudian juga sumber daya, ada pemberdayaan sumber daya alam yang juga tak kalah seksinya dengan negara-negara lain. Makanya Indonesia disebut negara terkaya di dunia kalau bisa mengolahnya gitu ya. Makanya kenapa Indonesia itu menjadi seksi bagi negara-negara lain. Kemudian juga ajakan pemerintah untuk beli produk kita juga ini menjadi tantangan. Kemudian next tantangan yang lain adalah karena jenuh ini di rumah gitu ya, maka nanti akan ada peluang ya seperti sekarang ini jenuh di rumah ya. Tiap ini WFH meeting ya, tapi bagi sebagian orang ada wasting time gitu. Maka tapi bagi orang lain ini justru tantangan ini jadi peluang gitu ya. Ada yang sekarang jadi provider untuk WFH gitu ya, untuk meeting dan yang lain. Ini sebetulnya bisnis baru yang akan muncul kan. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua adalah peningkatan kapasitas dan kapabilitas. Nah ini dengan adanya webinar Zoom Generation, ini juga memantik para provider, para ahli IT untuk senantiasa mampu menjawab tantangan yang terjadi. Maka peluangnya untuk IT makanya kenapa ini tinggi, ya kenapa tinggi. Kemudian juga untuk provider kayak misalnya Telkom sekarang lagi tinggi. Siapa tahu ini juga ada lagi gitu ya provider yang lain. Ini pun juga peluang sebetulnya. Kemudian provider workplace juga terbatas. Nah, seperti halnya kita tahu hanya ada Bukalapak, Shopee, Tokopedia, Alibaba yang besar ya. Nah, kenapa tidak membuat misalnya marketplace yang tersendiri. Nah, sekarang juga dengan kementerian kita sudah bekerja sama untuk membuat marketplace. Kebetulan di komunitas kami, ya baik di KJI, WSDK maupun saya juga di ABCGM, di Pentahelix ini sudah membuat marketplace dari kita untuk kita. Kemudian juga ada piramida terbalik. Nah ini juga dari yang tadinya keinginan sekarang jadi kebutuhan gitu. Maka ini peluangnya adalah untuk usaha-usaha yang bergerak di bidang agro. Ini juga lagi happening. Ya, Al-Ittifaq itu mitra kami juga untuk UMKM dan juga mitra kami di perusahaan kami. Ini lagi happening di mana demand-nya ini sungguh sangat tinggi gitu ya, bahkan kelabakan gitu untuk posisi saat sekarang. Karena ini ada perubahan dari want ke basic need. Kemudian yang selanjutnya adalah kebutuhan tutorial. Contoh misalnya olahraga, ya sekarang bisa dilakukan di rumah, ya sering dilakukan di rumah. Kemudian skincare, masak dan yang lainnya. Peluang apa yang akan terjadi gitu ya ketika ini dilakukan? Maka akan terjadi misalnya di YouTube itu adalah tutorial, kemudian juga ada paket-paket tertentu. Contoh misalnya yang ditawarkan oleh teman saya itu ada paket yoga dan yang lainnya. Itu adalah peluang gitu ya, itu adalah peluang. Kemudian selanjutnya adalah tantangannya adalah untuk hidup sehat gitu. Ya, baik secara fisik, kemudian sistem, produk, lingkungan gitu. Dan kondisi ini tentunya tantangan ini tentunya akan menciptakan peluang-peluang. Sebetulnya kalau kita jeli, maka peluang itu bisa kita ciptakan ya dengan membaca fenomena yang terjadi saat sekarang. Sehingga next bahwa kenapa ini saya tidak memasukkan peluang-peluang apa saja gitu ya. Di Harvard University ini sudah melakukan riset, termasuk juga ada megatrend, ini ada 30 behavioral consumer. Nah ini juga mengindikasikan bahwa terjadinya perubahan perilaku itu akan dengan sendirinya akan menciptakan peluang dengan sendirinya. Nah kemudian next, nah ini yang dihadapi di komunitas kami. Ini adalah salah satunya adalah karena ini bergerak di bidang olahraga bela diri. Bisa Bapak Ibu bayangkan ini revenue stream-nya ini fokus di pelatihan-pelatihan. Ketika terjadi pandemik yang terjadi adalah semua dojo tutup gitu ya. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka ini pun juga harus dihadapi dan mereka juga harus sementara biaya hidup
terus harus berjalan. Maka salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan cara pemberdayaan ekonomi. Nah, ini beberapa tantangan yang kami rasakan gitu ya ketika kami juga melakukan beberapa program, di antaranya adalah program remote coaching yang kami coba ini berikan selama 4 bulan. Yang tantangan yang pertama adalah akses permodalan karena hampir rata-rata yang mengalami penurunan penjualan. Kemudian juga pengelolaan keuangan, kemudian juga pengelolaan sumber daya manusia, ini yang relatif masih terbatas. Kemudian masalah distribusi, kemarin juga itu menjadi sorotan di komunitas kami juga. Kemudian penurunan permintaan dan adanya keterbatasan akses. Beberapa strategi yang kami lakukan pada saat melakukan program ini, tentunya kita mencoba dengan menggunakan sumber modal yang ada, dengan merelokasi beberapa sumber pembiayaan yang bergeser gitu ya, dari prioritas 1 ke 2 dan seterusnya. Kemudian juga ada peningkatan kapasitas, seperti halnya kami mendatangkan 14 para tutor yang handal di bidangnya. Kemudian juga melakukan kerjasama dengan perusahaan pengiriman, kemudian ada juga strategi merubah bisnis, karena memang ada yang tutup total seperti misalnya sektor-sektor tertentu, ya. Kemudian sektor pariwisata misalnya, kebetulan hadir hari ini juga salah satu talentnya, kemudian juga ada yang merubah produk, kemudian juga ada juga yang menambah produk, kemudian juga ada yang beradaptasi dengan mencari konsumen baru, dan kerjasama. Dan kerjasama ini sudah kami lakukan, kebetulan saya di Pentahelix, kita sudah melakukan dengan akademisi, kemudian juga dengan pemerintah ini lagi, kemudian juga dengan bisnis, insya Allah ke depan untuk jangka panjang, kemudian juga dengan komunitas yang lain, dan juga dengan media. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Dr. Ida atas materi yang cukup luar biasa, bagaimana tantangan bisa menjadi peluang di era new normal ini sendiri. Selanjutnya kami persilakan kepada narasumber ketiga, Bapak Kufiarta, untuk menyampaikan materinya. Dipersilakan. Terima kasih Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Salam kenal, salam sejahtera untuk semuanya. Yang saya hormati Profesor Didin S. Damanhuri. Saya dulu pengurus ISME, Pak, Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi. Sering sekali bertemu Pak Didin, saya kira. Dan saya juga tahu sejarah pendirian Indep ya Pak, bersama dengan Pak Didik Jerabini, kemudian Faisal Basri dan yang lain-lain. Saya hormati juga Teh Ida, ini senior saya, guru saya juga. Yang saya hormati juga Bapak Ibu semua, mohon izin, mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan apa yang akan kita sampaikan pada sore hari ini, saya kira bermanfaat buat kita semua, maupun juga saya kira menjadi masukan untuk ya semua kalangan lah yang terdampak ataupun juga mengambil peluang dari kondisi yang terjadi sekarang. Mohon izin saya ikut men-share sedikit bahan. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi saya kira pandemi COVID ini memang seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Profesor Didin S. Damanhuri, dari mulai konstruksi teorinya, kemudian juga bagaimana kita memahami ya kondisi kenormalan baru begitu, kemudian juga tentang bagaimana kebijakan-kebijakan baik makro maupun juga korporasi, ya spesifiknya mungkin tadi juga ada kebijakan fiskal tentang apa yang akan terjadi di masa pandemi COVID ini maupun juga nanti setelahnya. Gitu. Saya juga mendengarkan dari pertama apa yang disampaikan oleh Teh Ida, saya kira mulai dari proses bisnis, kemudian juga perubahan-perubahan perilaku konsumen, produsen, sampai kepada saya kira sangat teknis sekali dan bagus sekali berkaitan dengan bagaimana kita menjawab peluang dan tantangan ini. Saya kira beberapa hal sudah dibahas di bagian dari dua narasumber sebelumnya. Saya akan menyajikan paling tidak ada 4 poin. Gitu. Poin pertama adalah transmisi daripada pandemi COVID ini terhadap kondisi ekonomi. Gitu ya. Tentu tadi Profesor Didin sudah menyampaikan bahwa paling tidaklah kita baru merespon adanya pandemi COVID ini ya awal Maret lah 2020.
2020 begitu. Ada beberapa data nanti akan saya sampaikan sudah mempublikasikan tentang kondisi ekonomi di triwulan 1 Januari, Februari, Maret gitu ya. Untuk data di April, Mei, Juni ya yang sekarang masih berlangsung, saya kira masih sangat terbatas informasinya, tapi namun nanti kita bisa melihat dari beberapa hasil survei. Saya juga ingin menyampaikan beberapa peluang ekonomi yang nanti bisa menjadi warna atau menjadi salah satu pertimbangan kita dalam memilih unit usaha, memilih bisnis yang kira-kira relevan ataupun juga potensial begitu di dalam memasuki ekonomi kenormalan baru, termasuk juga tantangan-tantangan ekonominya ke depan. Saya ingin menyampaikan sedikit kira-kira urutan ya. Jadi untuk memutus mata rantai itu, Bapak Ibu sekalian, sejak awal Maret kita menerapkan social distancing atau PSBB gitu ya. Nah, akibat dari social distancing dan PSBB ini yang tujuannya adalah memutus mata rantai penyebaran COVID-19, maka mobilitas, aktivitas dan juga aksesibilitas ekonomi itu otomatis terhenti gitu ya. Nah, akibat terhenti maka tentu akan ada dampak ya terhadap indikator-indikator ekonomi. Misalkan pertama saya ambil contoh adalah penerimaan pemerintah. Penerimaan pemerintah meskipun belum dibahas hari ini, belum banyak dibahas, terutama di tingkat provinsi maupun juga kabupaten kota. Tapi kalau kita lihat di tingkat pusat, bahwa pemerintah sudah memprediksi kurang lebih akan terjadi penurunan pendapatan, gitu ya. Dan pemerintah juga sudah ambil ancang-ancang akan memperlebar besarnya defisit APBN terhadap PDB yang sebelumnya nggak boleh lebih dari 3%, sekarang bahkan melampaui 6%, gitu ya. Ini adalah dampak daripada pandemi COVID. Kenapa? Karena pada satu sisi penerimaan juga berkurang, tetapi di sisi lain potensi belanja juga terus meningkat. Meskipun juga saya kira saya ingin mengkritisi beberapa hal terkait kebijakan itu yang tadi juga sudah disinggung oleh Profesor Didin, saya kira gitu. Kemudian sektor-sektor usaha terhenti, ya. Sektor usaha yang terhenti ini, Bapak Ibu sekalian, kita sudah mengetahui tadi sudah beberapa kali diulas, misalkan adalah sektor-sektor yang betul-betul tidak bisa terkoneksi dengan online, gitu ya. Seperti sektor industri, gitu ya. Sektor industri ini adalah sektor yang paling terdampak, gitu ya, akibat dampak pandemi COVID ini. Nah, sektor industri ini kontribusinya terhadap tenaga kerja juga cukup besar, terbesar kedua, begitu. Selain daripada sektor perdagangan. Kemudian juga tentu pengangguran naik ya. Dalam catatan saya sebelum ada pandemi COVID saja ya kita ada penambahan pengangguran kurang lebih 60.000 ya. Itu data Februari ke Februari. Itu belum ada pandemi COVID begitu ya. Kemudian juga ada data jumlah orang miskin, kita kurang lebih sekitar 9,8 juta ya. Jadi bisa kita bayangkan bahwa indikator-indikator itu otomatis saya kira meningkat sejalan dengan adanya dampak pandemi COVID. Gitu ya. Nah, untuk memutus mata rantai itu ada beberapa kriteria menurut saya yang bisa kita kelompokkan sebelum kita bahas lebih dalam. Adalah sektor yang terhenti itu adalah penggunaannya sumber dayanya juga terhenti gitu ya. Jadi meningkatnya jumlah yang di PHK, meningkatnya jumlah yang dirumahkan gitu ya. Dan penggunaan tenaga kerja secara otomatis juga berhenti. Inti dari ekonomi itu kan pasar gitu. Tadi sudah disinggung oleh Profesor Didin, ada hubungan antara supply shock dan demand shock gitu ya. Karena aktivitas usaha terhenti, maka banyak PHK pengangguran, maka secara otomatis itu juga akan mengurangi demand dalam jangka pendek gitu ya. Nah, demand jangka pendek ini kita udah bisa lihat kemarin dari tingkat inflasi bulan April ya. Bulan Mei ya 2020. Biasanya kan pada saat hari raya ataupun juga pada saat menjelang hari raya bulan Ramadan itu tingkat inflasi tidak pernah di bawah 1% ya begitu ya. Nah, kalau kita lihat kemarin pada bulan Mei tingkat inflasi kita hanya 0,07% gitu ya, sangat rendah begitu ya. Nah, ini menunjukkan tadi sudah disampaikan oleh Teida ada beberapa perilaku yang berubah, baik perilaku konsumen maupun juga perilaku yang ditempuh oleh produsen. Ya, kemudian ada beberapa sektor yang menurut saya terdampak gitu ya. Pertama tadi
aktivitas-aktivitas usaha yang bersifat offline gitu ya, yang tidak bisa dikoneksikan dengan online gitu ya. Semua tahu misalkan beberapa gerai ya tutup ya terkait dengan industri makanan, industri minuman begitu ya, pusat-pusat perdagangan itu akibat karena tidak bisa terkoneksi dengan perdagangan online gitu ya. Nah, jadi dan itu juga punya dampak terhadap penggunaan inputnya, faktor produksinya dan lain-lain. Nah, sektor produksi misalkan yang saya ambil contoh adalah tekstil misalkan. Nah, tekstil ini kalau kami di Jawa Barat adalah yang paling dominan begitu. Karena melibatkan banyak tenaga kerja. Meskipun ada hikmahnya juga dari pandemi Covid ini, ya permintaan garment dari Indonesia itu meningkat signifikan, terutama garment-garment yang berbasis pasar ekspor gitu. Jadi akibat perang antara Amerika dengan Tiongkok, ya hampir semua ya pesanan garment dari Amerika maupun juga Eropa itu beralih ke Indonesia. Ya, sekarang nih utilisasi perusahaan-perusahaan garment di Jawa Barat, ya itu saya kira cukup tinggi begitu. Tapi itu garment yang berbasis ekspor. Tapi garment yang berbasis pasar lokal, kemudian juga selain produk tekstil kan ada juga kain, rajutan dan sebagainya, itu justru malah terdampak ya. Nah, kemudian sektor yang aktivitasnya mengandalkan pada mobilitas dan aktivitas konsumen. Tadi sudah disampaikan oleh Ida, ada misalkan transportasi, ya sektor jasa dan akomodasi atau hotel begitu. Itu juga salah satu yang terdampak akibat pandemi Covid ya. Kalau kita lihat dari data, kita akan coba melihat beberapa data ya. Data pertumbuhan ekonomi tadi sudah disinggung oleh Profesor Didin, saya kira. Ya, kalau kita lihat ya pertumbuhan sisi konsumsi rumah tangga itu di triwulan 1 2020 itu padahal kita baru memasuki bulan pertama Maret itu hanya tumbuh 2,7% gitu ya. Nah, padahal biasanya kita bisa tumbuh di periode yang sama tahun lalu itu 5,3% gitu ya. Meskipun tadi Profesor Didin juga menyampaikan akibat pandemi Covid ini ada perubahan pola ya komposisi daripada masing-masing sektor pendukung PDB kita baik dari sisi lapangan usaha maupun juga dari sisi pengeluaran gitu. Investasi yang biasanya tumbuh 5%, ya, kemarin hanya tumbuh 1,7% gitu. Tentu di periode April, Mei, Juni itu akan jauh lebih dalam lagi gitu ya. Nah, konsumsi ya tentu saya kira kontribusinya sangat besar, 59,4% dalam PDB Indonesia gitu. Saya berharap program-program terkait dengan jaring pengaman sosial, misalkan ya JPS yang disampaikan oleh Kementerian Sosial, oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota dan sebagainya, paling tidak bisa menopanglah daripada konsumsi rumah tangga itu agar tidak jatuh terlalu dalam gitu ya. Meskipun di triwulan 1 saja kita sudah melihat dia hanya tumbuh 2,7%. Dan tentu saya kira ya kontribusinya yang besar sampai mendekati 60%, maka sektor ini adalah yang sangat signifikan di dalam mempengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kemudian juga dari sisi lapangan usaha di sebelah kanan, kita melihat juga sektor-sektor sebagian besar juga terdampak begitu. Ya, misalkan sektor industri manufaktur, perdagangan, ya, transportasi, ya. Sebagian besar sektor ini saya kira sudah di mapping tadi oleh Teh Ida begitu, baik dari sisi proses bisnis maupun juga tingkat kedalaman daripada dampak pandemi Covid ini terhadap masing-masing sektor usaha. Saya juga ingin melihat dari kunjungan wisatawan misalnya, kunjungan wisatawan bahkan sejak dari bulan awal Februari itu sudah anjlok begitu ya. Ya sesuai dengan ya katakanlah transportasi laut ditutup, ya transportasi udara ditutup, ya bahkan kita tahu perusahaan-perusahaan penerbangan pun kolap gitu ya. Ya misalkan ya tentu semua tahu perusahaan-perusahaan yang selama ini membawa para turis dari berbagai negara pun juga kolap begitu ya. Ini yang saya kira juga menunjukkan bahwa dampak pandemi Covid ini sangat luar biasa. Dari hotel juga saya kira kita lihat hotel di Indonesia itu sebagian besar itu turun secara drastis, baik itu hotel bintang 1 ya, bintang 2, semuanya juga mengalami penurunan begitu. Nah, hotel ini kan saya kira sangat tergantung kepada ya
perkembangan sektor transportasi, perkembangan juga sektor berkaitan dengan destinasi wisata dan sebagainya, gitu ya. Nah, bagaimana dengan sektor pertanian? Nah, ini juga yang menghidupi masyarakat pedesaan, gitu ya, dan sebagainya. Kemudian juga sebagian besar juga masyarakat, saya kira, ya ditopang oleh ekonomi pertanian, begitu. Dan ini kalau kita lihat dari data nilai tukar usaha rumah tangga pertanian pada bulan Mei tahun 2020, itu beberapa kelompok atau subsektor ya yang masuk kategori sektor atau lapangan usaha pertanian itu mengalami penurunan nilai tukar usaha rumah tangga. Ini yang mengkhawatirkan kita. Karena kalau berarti turun nilai indeksnya, maka indeks yang dikeluarkan para petani itu justru naik lebih tinggi dibandingkan dengan indeks yang diterima oleh petani. Nah, ini saya kira tidak baik dampaknya terhadap upaya kita di zaman pandemi Covid ini, bahwa kita juga menjaga agar ketahanan pangan, kemudian juga stabilitas harga pangan itu adalah satu hal yang penting ya. Karena tingkat pendapatan masyarakat yang relatif rendah, maka satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah menjaga agar stabilitas harga itu bisa lebih terkendali, gitu ya. Nah, ini ada survei yang dilakukan oleh pemerintah berkaitan dengan kegiatan ekonomi dan penjualan barang. Mereka mengelompokkan ada beberapa sektor yang masuk kategori tertekan semakin parah. Tadi sudah disinggung oleh Teh Ida sebagian, yaitu adalah industri otomotif dan alat transportasi. Ini juga saya kira terdampak sekali begitu ya. Penjualan kendaraan itu otomatis turun. Ya, ekspor Jawa Barat, kalau saya ambil contoh Jawa Barat, studi kasusnya ekspor terbesar juga selain produk-produk tekstil dan hasil tekstil, juga ada produk yang berkaitan dengan kendaraan, mesin dan kendaraan. Ya, itu adalah sektor yang tertekan semakin parah. Kita tahu juga Nissan juga menutup pabriknya di Purwakarta, gitu, memindahkan ke Thailand, ya. Dan sebelumnya juga ada banyak perusahaan-perusahaan yang juga tutup, gitu ya. Kemudian distributor, retail dan terserba, kita semua tahu, ya itu ditutup, ya. Kemudian kebutuhan konsumen, rumah tangga, peralatan elektronik, dan sebagainya. Gitu. Meskipun saya mendapat informasi di tengah pandemi COVID ini, beberapa komoditas permintaannya naik, misalkan seperti furniture, ya mungkin karena banyak di rumah, ya nggak kemana-mana, jadi pengennya kalau webinar seperti ini, kursinya ingin bagus, gitu ya. Kemudian juga mejanya ingin bagus. Jadi permintaan untuk furniture itu naik ya. Kemudian permintaan terhadap alat-alat yang dibutuhkan atau barang-barang komoditas yang dibutuhkan untuk perbaikan perumahan ya. Jadi misalkan cat dan sebagainya itu juga naik gitu ya. Ya, itu saya kira dampak daripada pandemi Covid itu karena banyak di rumah gitu. Saya tidak menyebutkan satu persatu begitu, nanti bisa dilihat, akan di-share begitu beberapa ya usaha ataupun juga lapangan usaha yang memang terdampak akibat COVID ini ya. Yang yang relatif stagnan ya tentu saya kira industri-industri atau usaha-usaha yang memang ya kita nggak punya alternatif dan kemudian juga level competitiveness-nya juga tinggi gitu. Ini hasil survei, saya mengambil hasil survei yang dilakukan oleh Nielsen, saya kira ditanya para konsumen itu atas 4 pertanyaan. Jadi bagaimana melihat pola pengeluaran ya konsumen ya karena tidak bisa berkunjung ke mall. Pertanyaannya begitu. Ya sebelum pandemik ya komposisi pengeluaran itu ya kalau kita lihat pengeluaran untuk fast food 79%. Ini sebelum pandemik Covid gitu ya. Kemudian ada pembelian untuk minuman ya. Kemudian juga pergi ke pertunjukan film, menonton film dan sebagainya gitu. Nah, selama PSBB ya kalau kita lihat ya pola penggunaan uang ataupun juga konsumsi rumah tangga itu beralih kepada barang-barang kebutuhan pokok gitu ya. Nah, jadi kebutuhan pokok itu ya bisnis kebutuhan pokok itu juga sangat penting gitu. Saya mendapat informasi dari beberapa sumber, saya kira misalkan kebutuhan pokok yang bisa tahan lama itu justru permintaannya meningkat, seperti makanan yang diolah dan sebagainya itu sedang booming sekarang itu. Kemudian permintaan juga untuk vitamin begitu ya, peralatan alat-alat untuk kesehatan itu meningkat di masa PSBB. Jadi
mungkin kalau di luar industri gitu, yang penting bisa kita lakukan sekarang adalah bisnis berkaitan dengan ya mungkin jamu, obat-obat tradisional, itu adalah satu hal yang potensial begitu ya. Bahkan kita sangat miris bahwa pemerintah pun mengimpor jamu dari luar begitu ya. Padahal kita tentu saya kira dengan keanekaragaman hayati kita tentu banyak potensi ya, jamu-jamu kita itu bisa menjadi salah satu sumber yang bisa kita gunakan untuk menopang tingkat kesehatan lah begitu. Kemudian pembelian fast food ya begitu. Kemudian pembelian snack ya, pembelian juga makanan begitu. Nah, setelah PSBB ditanya kira-kira kalau setelah PSBB apa yang akan mereka lakukan? Jadi ternyata mereka tetap memilih untuk kebutuhan rumah tangga begitu ya. Kebutuhan rumah tangga, kemudian juga membeli untuk makanan begitu. Dan yang paling unik ini adalah going to the movie ya. Jadi nonton. Sekarang kan sudah banyak situs-situs yang menjual ya link untuk film-film yang berlangganan begitu ya. Nah, itu mungkin tapi di sini juga ternyata yang diinginkan oleh konsumen itu adalah pergi menonton film begitu ya. Kemudian hangout with friend gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat pembukaan lockdown di Paris ya, kalau kita lihat di TV ya, dan beberapa negara Eropa itu memang sebagian besar diikuti oleh ya hangout ini begitu. Kenapa? Ya mungkin karena tidak bertemu secara fisik, hanya melalui Zoom, melalui perlengkapan atau sarana yang lain, maka saya kira juga itu menimbulkan rasa kejenuhan tersendiri begitu. Kemudian juga setelah new normal apa? Ternyata tidak berubah. Ya, jadi masalahnya adalah mereka tetap memilih untuk barang-barang kebutuhan pokok, begitu ya. Kemudian juga untuk melakukan refreshing. Jadi ada indikasi memang selama PSBB ini banyak yang stres, Taidah, begitu ya. Jadi ada yang stres, kemudian juga saya kira dan mereka menginginkan bahwa mereka ingin melakukan refreshing, ya, dan mungkin juga ini ada kebiasaan. Dan selalu muncul yang namanya going to the movie, ya. Jadi hiburannya, makanya tadi disampaikan oleh Taida, kalau kita lihat dari PDB, ya sektor yang tumbuh paling tinggi itu di triwulan 1, salah satunya adalah sektor komunikasi dan informasi. Jadi seperti Telkom dan operator lain itu sedang panen sekarang ya. Kenapa? Karena semua saya kira terkait dengan paket data, terkait dengan komunikasi telepon dan sebagainya. Itulah saya kira yang terjadi pada kondisi hari ini ya. Di bagian akhir tadi Profesor Didin juga sudah menyampaikan tentang program stimulus pemerintah ya. Nah, program stimulus pemerintah itu kurang lebih ya ada 686 triliun ya. Nah, dari 686 triliun itu ya 598-nya adalah untuk biaya pemulihan ekonomi. Nah, mari kita lihat satu persatu ini insentif. Ya, saya kira saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Profesor Didin. Salah satunya adalah berkaitan dengan insentif untuk misalkan ya BUMN begitu. Kan pertanyaannya BUMN itu apakah karena COVID memang mengalami masalah kesehatan atau memang sebelumnya begitu ya. Nah, kalau kita lihat kan perusahaan-perusahaan yang diberikan stimulus oleh pemerintah itu seperti Garuda ya, dan juga Krakatau Steel. Jadi perusahaan itu nggak ada pandemi COVID pun sudah bermasalah begitu. Nah, kemudian juga kalau kita lihat dari strukturnya bahwa banyak pengeluaran pemerintah itu sifatnya insentif pajak ya. Nah, insentif pajak ini kan dari pemerintah ke pemerintah, jadi nggak pernah sampai ke masyarakat gitu ya. Jadi mungkin sampainya kepada masyarakat ya dari dari keringanan pajak gitu ya. Dan tentu saya kira ini tidak akan secara kuat mendorong daripada daya beli masyarakat gitu ya. Nah, kita lihat di situ ada beberapa terkait insentif usaha, ada pembebasan pajak ya. Kemudian juga untuk daerah ini ada berkaitan dengan untuk kementerian dan lembaga, misalkan seperti ada insentif pariwisata hanya 3,8 triliun begitu. Padahal tadi kita tahu sektor pariwisata itu adalah sektor yang paling terdampak gitu ya. Nah, bagaimana di iklim new normal ini ya? Jadi di dalam iklim new normal ini tentu yang paling penting kita lakukan adalah bukan kita hanya memasuki aktivitas usahanya. Ya, ini belum bisa kita bicara juga ketika masuk ke dalam iklim new normal. Apakah betul nanti akan ada yang beli gitu ya? Karena belum tentu sisi produksi dan juga sisi demand
itu bisa bergerak secara bersamaan. Gitu ya. Paling tidak ya tentu kita harus memahami bahwa ada protokol krisis, gitu ya. Karena pandemi COVID ini kan tidak mengenal gender, tidak mengenal status sosial, ya. Semua punya potensi untuk sama-sama terdampak, gitu ya. Jadi ya tentu saya kira ada beberapa syarat yang harus kita penuhi untuk masuk ke dalam kondisi yang saya sebut dengan kondisi new normal atau keseimbangan kenormalan baru, gitu. Dan kemudian saya kira kalau kita komit ya pada hal itu, ya tentu risiko daripada dampak pandemi COVID itu terhadap ekonomi itu akan menurun gitu ya. Karena Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa banyak orang tidak bersabar untuk masuk kepada new normal gitu ya. Beberapa lembaga internasional memang menilai Indonesia akan selamat dari jurang resesi. Tetapi di dalam analisis itu selalu menempatkan bahwa Indonesia menerapkan ya pembatasan sosial yang sangat lemah atau sangat longgar, gitu ya. Nah ini, jadi tentu saya kira kita tidak berharap bisa menukar nyawa manusia dengan ekonomi, begitu ya. Tentu itu harus juga dipertimbangkan, sehingga kemudian hal yang paling penting adalah bagaimana ketika kita memasuki new normal, betul-betul syarat-syarat yang seperti berkurangnya jumlah kasus, jumlah suspek, kemudian juga tingkat kematian turun dan sebagainya. Ini juga bisa betul-betul kita pahami. Kalau kita lihat Bapak Ibu dalam 2 hari terakhir ya, nah selalu pecah rekor begitu ya. Jadi tingkat yang terdampak secara positif dari virus COVID itu selalu naik. Yang ODP juga naik, kemudian juga PDP juga naik, pasien dalam pengawasan, orang dalam pengawasan. Kemudian juga hasil reaktif saya kira juga rapid test juga kita lihat meningkat dan sebagainya. Ini adalah tanda-tanda bahwa kita juga akan was-was begitu ya. Nah, kami di Jawa Barat hari ini akan evaluasi hari ini ya tentang apakah PSBB itu akan diperpanjang atau tidak gitu ya. Nah, ini juga menjadi satu hal yang krusial dalam memasuki ekonomi baru. Saya kira begitu singkatnya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Kufiarta. Selanjutnya, sampailah kita pada acara pokoknya, yakni sesi tanya jawab juga ya. Silakan untuk para peserta yang akan mengajukan pertanyaan, boleh diajukan langsung pada narasumber. Persilahkan pada peserta yang akan mengajukan pertanyaan. Ya, Bu Moderator. Ya. Ya, silakan. Baik. Terima kasih, Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Joko Purnomo dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Terima kasih Profesor Didin, Bu Ida, dan Pak Akuarta karena materi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu saling melengkapi sehingga kemudian saya secara pribadi bisa menangkap keseluruhan dari esensi materi. Materi kita sore ini adalah tantangan dan peluang dalam iklim new normal, tantangan dan peluang ekonomi. Nah, secara umum, saya melihat bahwa tantangannya adalah seluruh aktivitas ekonomi kita itu merosot. Ya, dan karena merosot itulah maka secara umum daya beli masyarakat itu juga turun. Sehingga ini nanti akan mengganggu kinerja perusahaan. Lalu di balik tantangan itu ada peluang. Nah, peluangnya kemudian diintervensi lebih dulu oleh pemerintah melalui berbagai bantuan dari berbagai sektor. Saya kira itu bagus sekali. Pemerintah sudah berupaya sedemikian rupa. Nah, problemnya adalah yang ingin saya tanyakan, sepertinya semua upaya itu sudah dilakukan, baik oleh pemerintah maupun oleh perguruan tinggi yang melakukan seminar seperti ini, tetapi tantangannya adalah pada masyarakat itu sendiri. Saya kira perusahaan itu sudah mengerti tentang protokol kesehatan. Tapi problemnya adalah bagaimana masyarakat bisa menerapkan protokol kesehatan itu. Jadi saya lihat di pasar itu masih berkerumun, tidak menjaga jarak dan seterusnya. Jadi problem kita itu sebenarnya
adalah pada keadaan masyarakat yang kurang disiplin. Sementara perusahaan saya pikir dengan strategi bisnisnya yang inovatif, menggunakan teknologi informasi, saya kira bisa dia mengatasi itu. Cuman pada saat menjual di pasar, itu problemnya adalah di masyarakat. Nah, kira-kira pertanyaan saya adalah bagaimana strategi yang perlu dilakukan oleh kita semua di dalam mendisiplinkan masyarakat sehingga siap masuk ke dalam new normal dalam konteks ekonomi. Saya kira itu. Terima kasih. Mohon maaf, pertanyaan diajukan kepada narasumber yang mana ya Pak? Semuanya. Bu, Oh karena semuanya. ini Oh ya, materinya silakan. itu. Silakan untuk narasumber yang pertama oleh Prof. Didin. Ya. Baik, Pak Joko Purnomo dari Universitas Jember ya. Ya, Prof. Terima kasih atas pertanyaan Bapak, dan memang ini problem masyarakat yang disebut dengan post-colonial society. Jadi memang bukan monopoli Indonesia saja. Untuk masyarakat-masyarakat yang plus kita ini adalah big population, jadi penduduk besar ya. Jadi penduduk besar ini kayak India kan, kecuali mungkin China karena ada Politburo Partai Komunis itu. Jadi saya kira memang bisa juga kita ingatkan gitu lah, bahwa bisa jadi masyarakat Indonesia yang masuk pada satu masyarakat yang disiplin, misalnya banyak sekali TKI ya, masuk Hong Kong, masuk Eropa, masuk Arab, mereka juga bisa disiplin gitu. Jadi tesis bahwa masyarakat kita itu juga belum disiplin karena kita sudah lama dijajah begitu, ternyata juga mereka punya adaptasi yang bagus ketika ada lingkungan ekosistem yang bagus, itu mereka bisa berdisiplin juga gitu. Nah, jadi saran saya sebenarnya yang bersifat makro ya, adalah bagaimana bersama-sama ya melihat percontohan-percontohan. Jadi masyarakat yang Indonesia yang disiplin, yang disorot oleh televisi juga ada sebenarnya. Misalnya saya lihat di TV itu kok bisa ada yang di karantina gitu di sebuah wilayah, kok mereka bisa gotong royong membantu yang di karantina dari masyarakat yang sebenarnya tidak terlalu kaya-kaya amat gitu. Itu satu. Jadi ada percontohan-percontohan antar masyarakat. Yang kedua adalah percontohan bahwa kita ini kan bapaisme, patron client relationship. Jadi kemarin kita diberi contoh ketidakdisiplinan dari elit. Gitu. Lagi PSBB diketat-ketatkan, kok ada izin dari sebuah kementerian untuk membuka angkutan umum. Gitu. Nah, jadi itu ada kekesalan publik, ketidakdisiplinan elit, yang kemudian menimbulkan reaksi ketidakdisiplinan masyarakat sebagai protes. Gitu. Nah, jadi di samping ada teladan dari masyarakat yang lain, tadi ada juga contoh lewat televisi, tapi juga elit sekarang harus mulai mendisiplinkan diri agar masyarakat juga menjadi respect gitu, kepada elit yang disiplin. Dari saya demikian. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Profesor Dr. Didin. Mungkin selanjutnya Ibu Dr. Ida dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Iya, terima kasih. Kalau saya coba ini karena pertanyaan juga ini ada relevansinya dengan teori yang lagi dilakukan riset oleh Harvard University, di mana antara kesehatan dengan aspek sosial gitu ya, termasuk di dalamnya adalah tingkat kedisiplinan, sehingga ini juga akan memunculkan strategi apa yang tepat untuk dilakukan. Jadi kalau saya melihat pertama adalah karena ini berkaitan dengan kesehatan, otomatis yang harus dilakukan pertama adalah adanya kebijakan secara masif, kemudian juga secara grassroots juga, yang dilakukan oleh pemerintah. Walaupun sekarang sudah ada kebijakan-kebijakan gitu ya yang berkaitan dengan kesehatan. Tetapi
pada kenyataannya mungkin belum menyentuh sampai kepada akar permasalahannya. Itu dulu yang harus dibereskan gitu. Itu yang pertama. Kenapa ini harus dilakukan? Seperti contoh kasusnya yang dilakukan di Malaysia. Kenapa di Malaysia itu akhirnya disiplin gitu ya? Karena pertama, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia itu betul-betul bisa memberikan solusi bagi masyarakat. Contoh, ketika ada larangan lockdown atau misalnya PSBB, maka langkah yang dilakukan oleh pemerintah, walaupun kita juga sudah melakukan hal tersebut, tetapi faktanya ini belum begitu belum begitu memberikan solusi kelihatannya gitu. Buktinya adalah masih banyak masyarakat yang berlalu lalang di luar gitu. Di Malaysia dilakukan, ketika ini juga saya langsung berinteraksi dengan salah satu profesor di Malaysia. Jadi kebijakannya adalah kebijakan pertama bahwa mereka mengasumsikan atau menghitung berapa kebutuhan pokok dari masyarakatnya selama 2 minggu, kemudian setelah 2 minggu dilihat lagi, kemudian 3 minggu, kemudian per bulan dan seterusnya. Ya, kemudian yang kedua, ketika kebijakan ini muncul dengan strict gitu ya, maka kebijakan kedua yang dimunculkan adalah tentunya di sini ada konsekuensi logis gitu ya, antara reward dan punishment. Kalau misalnya rewardnya sudah dikasih oleh pemerintah seperti itu dan sudah menjawab solusinya, maka punishment-nya adalah ketika ada yang melanggar, maka itu akan dikenakan denda, gitu ya, yang akan dikenakan denda. Nah ini yang dilakukan sehingga relatif disiplin masyarakatnya. Ya, saya sependapat dengan Pak Din, ini harus ada disiplin. Disiplinnya bukan dari diri sendiri gitu ya, mulai dari hulu ke hilir. Ya, jadi dari atas ke bawah juga gitu, semua holistik gitu. Itu yang harus dilakukan. Kemudian yang kedua adalah menciptakan lingkungan positif juga gitu. Artinya lingkungan positif ini adalah dimulai dari diri kita dulu gitu. Ya, kalau kita mencontohkan disiplin gitu ya. Kalau kita misalnya memberitahu ke orang lain harus disiplin, sementara kitanya tidak disiplin pun juga itu juga bermasalah. Sehingga dimulai oleh diri kita baru melebar ke Q1, Q2, Q3, dan seterusnya. Kemudian yang lain adalah adanya, terus terang saja ini dibutuhkan koordinasi, Pak. Koordinasi yang tepat ya antar pemangku kebijakan. Saya sependapat dengan Pak Dindin, kadang-kadang kan tenyekrup gitu, tenyambung gitu ya, kadang-kala seperti itu gitu. Nah ini juga yang akhirnya menjadikan uncertain gitu ya, ketidakpastian, bisa nggak, benar nggak, dan seterusnya. Itu yang akhirnya menciptakan rasa ketidakdisiplinan gitu ya dari masyarakat. Dan mudah-mudahan gitu, karena kita juga nggak pernah tahu gitu, kapan pandemik ini juga berakhir. Bahkan teman-teman saya di komunitas bisnis juga mengatakan, aduh Bu Ida kayaknya saya udah nggak kuat nih gitu ya untuk jalan gitu. Ini diprediksi bisa tahun yang akan datang, 2 tahun yang akan datang. Ya, karena ada yang memprediksi 1 tahun ini gitu ya beres, tapi juga ada yang 2 tahun. Tergantung juga sektornya yang akan dipulihkan gitu. Nah, barangkali itu dulu Pak Joko jawabannya. Mudah-mudahan bisa membantu. Terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Dr. Ida. Selanjutnya Bapak Kufiarta dipersilakan menjawab pertanyaan di Pak Joko. Ya, terima kasih Pak Joko. Saya kira dari 2 narasumber sebelumnya sudah ada poin tentang kedisiplinan gitu ya. Kemudian juga sudah ada poin ya koordinasi. Saya ingin menambahkan saja, pertama penegakan hukum. Di Pergub ataupun juga di Perwal tentang PSBB, itu menurut saya kurang ketat mengatur tentang apa yang kita kenal dengan ya sanksi hukum gitu ya. Jadi di Indonesia itu yang sudah ada hukumnya jelas saja dilanggar, apalagi sanksinya nggak jelas begitu. Sehingga kemudian saya kira karena tidak ada sanksi yang jelas, ya aparat penegak di lapangan juga susah begitu. Jadi menurut saya untuk hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan semacam ini, maka sanksi hukum itu harus ditampilkan ke publik. Itu satu, Pak. Yang kedua menurut saya adalah kebijakan yang terkoordinasi. Ya. Mohon maaf kalau saya lihat kebijakan di pusat itu dengan kebijakan di daerah itu seringkali tidak nyambung. Gitu. Kami menerapkan PSBB di Jawa Barat, di Jakarta, pemerintah pusat malah buka penerbangan baru. Dan saya juga bingung.
ini teh kewenangan Satgas Covid, kewenangan Luhut, atau kewenangan siapa, kan begitu. Jadi nggak jelas di pusat itu siapa yang mengambil keputusan, gitu, sehingga kemudian membingungkan di daerah, ya. Dan tentu saya kira ini juga membuat masyarakat menjadi antipati, Pak. Ya, jadi betul kata Prof. Dindit, semua itu kan tergantung contoh, ya. Jadi cara yang paling baik itu mengajak orang adalah memberikan contoh, bukan himbauan. Jadi kalau kita sudah melakukan, ya otomatis orang akan mengikuti, begitu ya. Percuma banyak bicara, banyak ini, tapi kemudian kita tidak melakukan, kan gitu. Ya kan, orang lagi PSBB, kita malah konser musik, kan itu kan saya kira juga nggak contoh yang baik. Kemudian juga menurut saya informasi yang baik, Pak. Informasi yang baik itu artinya selama ini informasi yang baik itu yang ditunggu hanya berapa yang bertambah, gitu ya. Tapi bertambah positif, berapa yang PDP, berapa yang ODP. Nah, menurut saya harus disampaikan kepada publik juga tentang misalkan ya berapa biaya untuk penanganan kesehatan akibat dampak COVID. Ya seingat saya mungkin kalau melihat dari anggaran di Departemen Keuangan, bisa sampai 100 juta satu orang penanganan akibat dampak COVID ini. Ini kan tidak murah begitu ya, dan ditanggung oleh pemerintah. Jadi saya ingin mengatakan bahwa juga disampaikan bahwa dampak pandemi COVID ini ya memang tidak kerasa buat yang belum terkena begitu ya, tapi akan menjadi luar biasa, Mas Joko, kalau kemudian ya kita terdampak begitu oleh ini. Jadi berita itu menurut saya selalu diskenariokan baik gitu ya. Dan yang ketiga menurut saya, kita itu gamang lagu ya. Kita lihat contoh Vietnam. Vietnam itu menerapkan lockdown ya. Dan kinerjanya bagus. Dalam jangka pendek kita menerapkan lockdown, tapi dalam jangka menengah kita bisa memulai ekonomi kenormalan baru dengan percaya diri gitu. Nah, hari ini ya, gimana kita mau menerapkan ekonomi kenormalan baru dalam 3 hari terakhir ini pecah rekor terus, Pak. Ya. Apakah kita mau mati konyol? Kan nggak mungkin gitu ya. Jadi menurut saya ya pemerintah itu harus tegas ya, jangan memberikan angin surga akan ada new normal, akan diberlakukan. Kenapa? Karena ini menyangkut nyawa manusia gitu. Dan tentu saya kira kalau bicara jaring pengaman sosial berkaitan dengan daya beli disampaikan oleh Mas Joko, ya daya beli itu menurut saya sepanjang harga stabil ya, kemudian juga saya kira tentu kelompok masyarakat lapisan bawah itu sudah tanggung jawab negara dan tidak seberapa sekira tanggung jawab negara, termasuk juga alokasinya. Ada kesan pemerintah sekarang menurut saya menggembar-gemborkan bahwa mereka memberikan stimulus sampai 600 triliun, tapi alokasinya nggak jelas. Sambil contoh lah kartu prakerja, uang 5,5 triliun hanya untuk pelatihan. Ya. Nah itu menurut saya pemborosan. Bagaimana uang 5,5 triliun itu kalau dipakai untuk jaring pengaman sosial? Orang nggak butuh pelatihan, Pak, hari ini, Pak. Ya, orang butuh makan, gitu. Jadi itu yang menurut saya yang nggak nyambung, ya. Saya sih melihat kebijakan pusat itu jaka sembung bawa golok. Saya kira gitu. Terima kasih untuk Pak Akufiarta. Bagaimana Pak Joko dengan jawaban daripada narasumber? Ya, terima kasih jawabannya. Saya kira mantap itu jawabannya. Terima kasih, moderator. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya menimbrung, ya. Ya, setuju. Boleh menanggapi, Pak? Dengar. Iya, baik Pak Safari. Aduh, ini menarik banget ya. Dan saya setuju gitu ya. Pertama, ini tadi berkaitan dengan proses reformasi di bank. Itu luar biasa, ini terobosan ya, harus memang dilakukan seperti itu. Kemudian juga yang kedua adalah berkaitan dengan KUR, Pak. Ini ada satu fenomena yang menarik, Pak, ketika kami melakukan kerjasama dengan 2 stakeholder bank di UMKM kami, Pak. Ternyata rata-rata tingkat keberhasilannya, ternyata mereka, khususnya ini UMKM, ketika diberikan pinjaman tidak semua juga merespon positif, Pak, gitu ya, karena mereka juga tidak mau terbebani, ya. Ada beberapa hal secara teknikal yang memang harus mereka harus mereka perhatikan gitu. Contoh misalnya ketika mau bayar juga kan yang namanya bank otomatis kan tenor dan segala macamnya juga itu harus diperhatikan. Sementara usaha di UMKM kan up down. Dan ini juga menjadi kendala di UMKM, ya. Sementara apalagi sekarang, Pak, terus terang saja. Kemudian juga
hal yang lainnya adalah kebetulan di sini juga ada teman saya Bu Nur juga lagi melakukan penelitian juga tentang KUR. Itu rata-rata ini sama apa yang diinformasikan Bu Nur dengan informasi yang saya dapatkan di para UMKM, bahwa mereka rata-rata nggak mau, terus terang saja ya, tidak mau menerima KUR. Mereka pengennya mandiri, Pak. Dan karena apa, walaupun itu sudah dijaminkan oleh pemerintah tadi mendapatkan persentase 70% dari pemerintah, kemudian juga 30% dari bank gitu ya. Tetapi faktanya sekarang sudah mulai mereka juga melek gitu ya, bahwa rata-rata ingin mandiri. Kemudian yang kedua adalah ketika misalnya ini juga masalah yang lain, Pak. Ketika misalnya ini dijaminkan oleh pemerintah 100%, bahwa ternyata survei membuktikan karakteristik UMKM pun juga berbeda, Pak. Jadi kadangkala, ya maaf saja real ya, di lapangan kadangkala begini, ketika modal dikasih, ternyata tidak dilakukan seperti apa yang harusnya dilakukan gitu. Ya, jangan jauh-jauh dari bank lah, Pak. Kebetulan saya alhamdulillah beberapa kali ini dapat hibah penelitian, hibah pengabdian masyarakat gitu ya. Nah ini masalah-masalah seperti itu ada aja gitu. Ketika ini diperuntukkan untuk modal, ternyata pada kenyataannya tidak untuk modal gitu, untuk yang lain gitu. Nah ini karakter itu juga harus dibangun. Artinya saya sepakat dengan Pak Safari, di sini harus ada link and match, kemudian juga kehati-hatian tetap harus diperhatikan gitu ya. Kita itikadnya baik, ya pemerintah juga itikadnya baik memberikan pinjaman gitu ya, apalagi gratis gitu ya, tetapi kadang-kala tidak mendidik juga gitu. Artinya tidak mendidik tuh khawatirnya gitu ya, justru jadi keenakan. Nah, pola-pola yang diangkat di sini juga sama. Kami kebetulan di ABCGM itu lagi melakukan program ini koperasi peduli WJS, Wirausaha Jasa Sejahtera. Ini adalah kumpulan dari para WUB yang dilakukan. Mereka sudah melakukan melakukan pendanaan itu lewat koperasi. Jadi sudah mulai meninggalkan bank. Ini juga sebetulnya tantangan juga bagi bank kan gitu ya, seperti itu. Tapi yang real di lapangan seperti itu. Artinya bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Safari ya, kedua-duanya bisa seperti pisau bermata dua ya, bisa memberikan manfaat atau bisa juga mencelakakan. Ya, artinya mencelakakan itu karena aduh keenakan teh gitu ya. Jadi tidak mikir gitu ke depannya seperti apa. Kemudian juga ini untuk yang peluang, Pak. Saya coba apresiasi dari apa yang diinformasikan Bapak, bahwa ketika peluang-peluang yang dimunculkan itu sifatnya tidak harus seperti peluang yang memikirkan perusahaan-perusahaan yang besar, butuh permodalan yang besar juga gitu. Peluang-peluang yang kita ciptakan juga sebetulnya sederhana, disesuaikan dengan kemampuan para UMKM. Contoh ketika ada beberapa di UMKM kami yang mengalami keterpurukan, Pak. Jadi betul-betul tidak punya modal, ya, betul-betul tidak punya modal. Kemudian saya datengin ke perusahaan yang stay, ya, walaupun di masa pandemik. Kemudian saya meminta kepada perusahaan ini gimana caranya untuk bisa membantu para UMKM yang sedang ini. Akhirnya mereka memberikan tandem ya dalam bentuk produk. Kemudian juga kalau misalnya mereka juga mau gitu ya melakukan produk baru, ini juga bisa dilakukan. Kemudian ada juga di sisi yang lainnya peluang-peluang yang sebetulnya bisa kita manfaatkan di wilayah sekitar. Walaupun memang saya sepakat dengan Pak Safari bahwa modal pasti butuh Pak, gitu ya, betul-betul butuh pada saat ini. Tetapi mungkin tingkat kebutuhannya berbeda. Jadi peluang yang diciptakan itu akan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada, kemudian tingkat skala prioritasnya pun juga berbeda, sehingga kebutuhan untuk mendapatkan modal pun juga relatif berbeda. Seperti itu barangkali. Nuhun Pak Safari, keren. Ya, makasih ya. Bu Ida. Pak Didin juga ya. Terima kasih untuk Dr. Ida. Bagaimana Pak Safari? Mungkin tanggapan dari para sumber ya. Mantap. Memang di daerah kami praktek langsung ada sebuah BRI di unit misalnya menolak sebuah pengajuan KUR 34 orang. Begitu saya tanya, kenapa Anda tolak?
ternyata yang mengajukan itu adalah mereka rombongan, ketua Iya, iya komunitas Pak. mereka tuh calon lurah, Bu. Oh iya, iya. Calon lurah. Mungkin, Wah, itu. ya, ya mungkin untuk yang lainnya silakan ada yang mau masih ada yang bertanya, mumpung masih ada waktu. Satu orang lagi aja. Iya, silakan. Kalau nggak ada ya kita cukup ya. Kalau tidak ada mungkin kita sampai dengan penghujung acara. Sebelum ditutup, mungkin kami akan persilakan kepada masing-masing narasumber untuk memberikan untuk sebelum menutup acara, kami persilakan pada para narasumber untuk memberikan closing statement, mungkin dimulai oleh Prof. Didin, dipersilahkan. Ya, makasih. Saya kira webinar PDRI ini menjadi sebuah pilar di antara, sekarang banyak benar, ini booming webinar ya. Jadi ini diperlukan di kala pandemi maupun menghadapi pasca pandemi, di mana kita menghadapi problem kesehatan yang belum selesai, tapi kemudian masuk pada penanganan resesi ekonomi yang juga masih harus di-setting bagaimana yang terbaik, itu new normal ini. Sumbangan dari para civil society dengan webinar yang booming ini adalah sangat diperlukan. Pengawasan, kemudian memberikan pencerahan pada masyarakat dan kesadaran sehingga timbul critical mass ya, dan sehingga menjadi detran bagi setiap peluang-peluang moral hazard itu menjadi dihindari. Saya kira itu esensi demokrasi, di mana sekarang ini era baru dengan digital base ini akan menjadi sumbangan yang sangat berarti buat bangsa kita. Terima kasih. Selamat, keren PDRI. Ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Prof. Didin. Selanjutnya Ibu Dr. Ida, dipersilakan untuk closing statement-nya. Ya, terima kasih. Saya ingin mencoba untuk menyemangati diri saya sendiri dan juga yang lainnya, mudah-mudahan juga ada di frekuensi yang sama, bahwa di masa pandemik ini memang terjadi radical change, tapi yakinlah bahwa setiap perubahan itu akan menghasilkan inovasi baru. Tinggal permasalahannya adalah tergantung kitanya, tergantung mindset-nya. Kita bisa berubah kalau kita mampu. Kita bisa mampu kalau kita punya daya juang yang tinggi. Daya juang yang tinggi juga akan menghasilkan sebuah inovasi. Maka terakhir statement saya adalah bagi khususnya para pelaku usaha, baik di UMKM khususnya, bahwa pastikan bahwa setiap perusahaan itu akan bertahan selama dia mampu beradaptasi dengan cepat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Dr. Ida. Yang terakhir mungkin closing statement dari Pak Akuviarta, dipersilakan. Terima kasih Teh. Saya kira saya mengucapkan terima kasih sudah bisa silaturahmi dengan Prof. Didin, dengan Teh Ida, dan juga dengan rekan-rekan sahabat di PDRI dari ujung barat sampai ke ujung timur begitu. Terima kasih atas kesempatan sharing pendapatnya begitu. Saya ingin mengutip sedikit pandangan yang disampaikan oleh Gregory Mankiw dalam buku Makroekonomi. Dia mengatakan bahwa tidak ada yang berubah dalam setiap permasalahan ekonomi. Yang berubah, yang dibutuhkan itu, yang berubah adalah kreativitas dan kemampuan kita untuk menyelesaikannya. Jadi saya kira penting dalam hal kreativitas kita untuk mengambil hikmah, melihat peluang-peluang, mencermati masalah-masalah yang ada. Saya kira begitu. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Moderator. Bagaimana, moderator? Oke. Ya, sahabat-sahabat, terima kasih ya sudah hadir, dan mohon maaf karena kapasitas Zoom kita terbatas. Ini ada banyak yang tidak bisa masuk ya.
tadi WA ke saya pengen masuk. Kepada narasumber, saya mengucapkan terima kasih Prof. Didin, Bu Ida, Kang Acu. Mudah-mudahan ke depan kita bisa diskusi kembali di webinar yang akan datang. Amin. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.